Diam lu anak pungut. Dasar gak tahu diri udah diurus tuh. Masih aja. Tapi pas gue denger anak pungut gue biasa aja karena gue masih nganggep gue anak kandung. Gue masih nganggep kan belum tahu fakta kalau gue anak pungut kan. Ya saking kerasnya kan juga mohon maaf ya, kayak ibu angkat gue yang kedua nih pernah jadi PSK kan. Kembali lagi di Nadir Podcast bersama saya Reno Venadi. Hasil kerjasama yang luar biasa podcast ini antara Nadir dan juga Kaukus Keswat. Terima kasih Sobat Nadir yang udah kembali memilih untuk menonton episode terbaru dari Nadir Podcast ini. Kalau lu baru pertama kali nonton video kita, jadi sedikit gue jelasin. Nadir Podcast ini adalah sebuah podcast yang bercerita tentang perjalanan hidup narasumber kita, khususnya di masa-masa sulit mereka. Kalau lu belum sempat nonton yang kemarin-kemarin, silakan tonton dulu video-video yang kemarin. Ya tapi nonton ini dulu, abis itu nonton itu juga gak apa-apa. Atau lu mau ini yang mau lu pause dulu, nonton yang kemarin juga boleh, bebas gimana aja. Yang penting lu harus nonton karena cerita narasumber kita, tamu-tamu kita itu ceritanya tuh luar biasa. Siapa tahu dengan lu nonton video-video kita itu bisa menemani lu melewati masa-masa sulit. Kan kita gak ada yang tahu sekarang, banyak yang mengalami masa-masa sulit. Seperti kita semua di Indonesia ini. Kayak Indonesia kena mental health dah sekarang ini. Lagi posisinya lagi sulit. Tapi di episode terbaru ini, Sobat Nadir, ada seorang teman gue lagi. Dia adalah seorang stand up comedian yang punya cerita. Tapi gak tahu ya kenapa ya, semua stand up comedian itu rata-rata punya cerita pahit di hidupnya. Dan rata-rata stand up comedian ini bisa berdamai atau bisa bounce back hidupnya itu melalui komedi. Apakah tamu kita yang sekarang ini juga bisa berdamai melewati masa-masa sulit di hidupnya juga dengan komedi? Maka kita langsung ngobrol langsung dengan Ilham Setiari. Selamat datang, Ham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan banget gue bukan muslim ya. Enggak ngebuka dengan salam ya. Tapi, Waalaikumsalam. Tapi itu kayak kan kenapa berdamai dari komedi lu bilang kan? Karena open mic gratis, psikolog mahal. Oh iya benar. Nah itu. Benar. Kan anak stand up duitnya aja beli kentang goreng aja nggak bisa. Ini open mic kita. Beli kentang goreng aja nunggu ada yang beli baru minta. Iya dulu zamannya kan gue baru masuk stand up tuh 2016. Iya. Nah, itu zamannya Marcel, Kiki, maksudnya yang sekarang udah naik semua, pada masih miskin. Kita tuh kadang rebutan, misalnya kentang dari pengunjung nih nggak habis, kita comotin gitu-gitu. Gila ya. Di open mic beli es teh dari jam 7 sampai jam 10 masih ada gitu-gitu. Disisain. Anjir lu ngalamin fase-fase itu, Ham. Maksudnya ada sisaan makanan fresh dari orang yang nggak lu kenal lu ambil. Iya, gua, Apos, Rais, Marcel, Ebel. Gila. Gitu. Mereka udah sukses, lu masih gitu sekarang ya? Alhamdulillah udah bisa beli kentang sendiri. Ya, udah bisa beli kentang. Tapi sampai malam juga. Sampai malam juga ya. Malam dari beli es tehnya tetap ya. Tapi oke. Sekedar background story Sobat Nadir. Jadi selain memang tadi soal miskin, lu dengerin deh semua kisah hidup komik semua berawal dari miskin. Komik-komik itu yang kaya dari awal udah kaya ikut stand up itu cuma Raditya Dika, Ernest lah, Gilbas, Panji lah. Rian Adriani udah kaya. Siapa lagi ya? Angkatan awal pokoknya. Oh enggak semua coy. Iya maksudnya paling banyak tuh di angkatan awal yang stand up tuh bukan jadi mereka jadi ladang duit gitu. Oh iya. Karena belum menghasilkan Ham. Iya. Kita dulu dari 2011 itu mulai menghasilkannya. Let's say setelah masuk suci itu baru bisa lumayan ada duit walaupun masih dikit ya. Kecuali emang yang jobnya padat banget. Nah selain soal miskin, Sobat Nadir, Ilham ini punya cerita yang gokil banget. Yaitu Ilham ini adalah seorang
yang tidak tahu orang tua kandungnya siapa. Bener kan? Benar bang, benar. Bener ya? Iya. Mungkin kalau lu udah nonton, bentar gue minum dulu. Kalau lu udah sempat ini Sobat Nadir, pernah lihat stand up Ilham tuh udah pernah menjadikan ini sebagai materi. Tapi mungkin banyak juga Sobat Nadir yang belum nonton, Ham. Emang gimana ceritanya kok lu sampai beneran sampai detik ini lu nggak tahu siapa orang tua kandung lu? Nggak tahu gue kan itu dibeli di rumah sakit gitu, terus sampai sekarang pun kan orang tua angkat gue dua-duanya udah meninggal kan. Oke. Jadi sampai sekarang nggak ada yang ngasih tahu sejarahnya. Gue yang tahu proses apa COD-nya itu, proses COD bayinya itu. Cuman orang tua gue doang, sedangkan keluarga dari orang tua angkat gue nggak tahu. Oh, oke. Jadi katanya kata dari saudara-saudara dari ibu angkat gue, ibu gue tuh datang ke keluarga besar tuh udah bawa bayi. Ibu lu nih ibu lu kandung? Ibu angkat. Oh, ibu angkat. Iya, Oke. Ibu angkat gue tiba-tiba udah bawa bayi gitu. Jadi keluarga besar gue tuh nggak tahu ini bayi punya siapa gitu. Tapi udah pasti bukan punya ibu angkat lo karena kan nggak hamil. Karena ibu angkat gue backstory-nya dia mandul. Oh, oke. Dan pernah keguguran berapa kali gitu. Oh, oke. Terus tiba-tiba dalam sebuah acara yang ada keluarga besar bawa bayi. Iya. Nih bayi dari mana, dan ibu angkat gue tuh nggak cerita nih anak siapa segala macam gitu. Jadi akad pembeliannya cuma tahu bokap sama ibu angkat gue doang. Dan orang tua kandung lu. Iya, dan yang di mana gue nggak tahu tuh orang tua kandung gue siapa gitu. Ih gila, Sobat Nadir, kebayang gak sih lu sampai umur berapa sekarang? Gue 27. Selama 27 tahun lu nggak tahu asal usul lu gimana anjir. Iya, makanya gue selalu dibilang lu asal orang mana gitu. Kan gue tau aja ibu angkat gue Jawa, gue bilang Jawa, terus teman gue bilang muka lu gak ada Jawa aja, muka lu gak ada Jawa aja gitu. Iya. Ya gue gak tahu orang tua gue asalnya dari mana. Anjir, lu di Gunung Kidul kan? Di Gunung Kidul. Tinggal 7 tahun gue di Gunung Kidul. Dari umur berapa sampai berapa? Dari gue kelas 6 SD sampai lulus SMA. Oh, nah bentar, kita tarik dulu. Ini kita coba buka memori yang lu tahu lah ya, setahu lu kan, karena lu nggak tahu full pasti. Iya. Jadi kejadiannya itu lu tahu bahwa dulu itu orang tua kandung lu itu menjual, bukan adopsi ya, menjual memang. Katanya dijual, itu pun gue baru tahu ketika gue SMP atau SMA gitu. Momennya apa tiba-tiba kok sampai ke obrolan bahwa lu tuh dijual sama. Nah, ibu angkat gue kan meninggal waktu umur gue 2 tahun tuh. Oke. Nah, akhirnya gue dirawat sama bokap angkat gue sampai gue kelas 5 SD. Terus nggak kuat lah ngerawat gue karena makannya banyak. Salah satunya itu. Nggak, gue dulu kurus gue. Kayak orang nggak diurus. Oke. Nah, karena dulu sempet kaya banget, terus jatuh miskin, nggak kuat ngerawat anak, ya udah gue dititipin ke saudaranya ibu angkat gue. Nah, baru gue dikirim ke Gunung Jogja. Sebelumnya di mana? Sebelumnya gue di Jakarta. Oh, di Jakarta. Gue lahir sekolah SD di Jakarta. Terus masa kekayaan itu kayak di keluarga besar gue, ibu angkat gue yang paling kaya gitu. Oh, oke. Yang tahun 90-an udah punya toko jam. Oh iyalah, itu tajir tuh. Sebelum Blok M Square nih ada namanya Aldiron. Rawamangun, bukan? Rawamangun bukan? Bukan, Blok M Square ini kan sebelum Blok M Square. Ada gedung namanya Aldiron. Oh, oke. Dan Aldiron nih dulunya adalah tempat belanja kaum middle ke atas gitu. Oh iya oke. Itu punya toko jam di situ. 2. Anjir. Jamnya Rolex atau apa gitu-gitu. Kaya lah. Dan bisa beli bayi ya pasti kaya dong. Iya. Nggak mungkin, iya kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin orang miskin beli bayi. Orang miskin beli beras ya. Iya, orang miskin beli beras doang bisa ya. Beli minyak ya. Itu pun yang dari Bulog kan. Iya, dari Bulog kan. Terus oke, ternyata ini berdasarkan memori lu, mulai jatuh bangkrut itu di lu umur berapa? Setelah ibu angkat gue meninggal,
udah tuh perlahan-lahan kan nikah lagi tuh bokap angkat gue. Nah dari Anjir, situ pelik juga ya hidup lu ya. mulai jatuh miskin. Dari yang kita punya rumah kayak punya 3-4 rumah yang tingkat dan gede gitu. Sampai kita cuman bisa ngekos berempat. Anjir. Jadi gua, bapak angkat gua, istri baru bapak angkat gua, dan anak hasil pernikahan mereka berdua. Anjir. Jadi tinggal di kamar, bener-bener di Sekosan. kamar kosan. Lu masih inget tuh momennya tuh? Masih inget dan gue tahu kosannya di mana gitu. Daerah Jadi, mana? Di daerah Trogong. Oh tapi masih mewah kalau Trogong mah Ham. Trogong ya Belakang Allah. Ketawa kan? Iya, tapi kan kosan zaman-zaman tahun segitu mana iya ada yang sih. mewah gitu yang Ini yang lu berarti sepetak doang bang, yang Iya, satu iya. kamar doang. Iya. Yang kamar mandinya sharing. Oh, oke. Bukan rumah bedeng ya, emang kosan. Iya ya, ya ampun ini mah kayaknya kos-kosan karyawan aja Iya, gitu. iya, iya, Tapi iya. ditempatin keluarga. Berempat. Wah, itu inget gak lu tahun berapa tuh kira-kira? 2007 2008. Dari proses kaya nih sampai ke kosan tuh berapa lama waktunya? Pelan-pelan sih, soalnya kan nggak semuanya langsung habis Iya, ya. iya. Nah, hilang rumah satu, hilang mobil satu, toko kebakaran gitu-gitu. 98 bukan kebakaran? Bukan, Ya, siapa tahu. bukan. Lu lahir tahun 27 tuh tahun berapa sih? Gue 97. Oh iya, terlalu waktu 98 berarti nggak kebakar ya? Iya itu kayak kebakarnya tahun 2000-an gitu. Katanya emang sengaja dibakar supaya bisa bikin mall lagi gitu. Oh, oke. Katanya- Konspirasi katanya. Konspirasi. Diusir nggak mau dibakar. Gitu. Soalnya nggak dapat ganti rugi juga kan. Anjir, habis lah itu pasti. Gila. Nah, oke, bentar. Tadi berarti lu mengalami fase nggak enak kedua lah gue bahasainnya. Yang pertama kan nggak enaknya adalah lu nggak tahu asal usul lu, tapi mungkin pada saat itu lu belum tahu. Nah, Sampai ke fase sempat hidup enak kaya raya, iya. tiba-tiba ambruk dalam rentang waktu yang relatif singkat gitu. Nah balik momen tadi pas nanya kapan lu akhirnya ada obrolan lu tuh dibeli gitu. Waktu gue udah tinggal di kampung, waktu di tanggal Oh. kampung, gue udah nggak ada orang tua gue kan. Heeh. Akhirnya om gue bilang kayak kita harus kasih tahu nih ke kamu nih kalau kamu harus siap ya dengarnya. Iya pak deh. Gitu. Kamu sebenarnya anak angkat gitu. Oh. Gue tuh nggak sedih, nggak apa gitu. Kenapa nggak sedih? Karena gue malah, oh pantesan gitu. Pantes apa? Ya karena gue dari kecil digebukin mulu. Oh iya. Oh bapak angkat lu ini. Iya, terus gue pikir pantesan gue bukan anaknya digebukin mulu. Jatuhnya kan kayak orang lain aja kan, Iya, gebukin iya, orang iya. kan. Bentar. Waktu nyokap angkat lu masih hidup, lu ada memori lu inget digebukin nggak pas itu 2 tahun? Enggak. Atau setelah nyokap angkat lu meninggal? Setelah nyokap angkat gue meninggal, karena nyokap angkat gue katanya tuh sayang banget sama gue gitu. Emang kayaknya ibu gue nih pengen anak banget gitu. Ya. Sedangkan bokap gue nggak mau gitu. Terus mulai ingat gak lu mulai pas lu kelas berapa kayak atau umur berapa lu mulai ngalamin dipukulin sama bokap angkat lu dan istrinya berarti atau bokap angkat lu doang yang mukulin? Istrinya paling nyubit doang gitu. Biasalah standar kayak Standar ibu-ibu lah ya. jangan makan banyak-banyak Oh. gitu. Nah, mulai lu di apa pukulin lah gitu sama orang bokap angkat lu tuh inget gak lu memorinya di umur? Ingat, yang bagus-bagus malah nggak ingat. yang dipukulinnya gue selalu ingat. Semua momen lu dipukulin lu inget? Nggak semua, tapi yang Iya. top tire-nya aja gitu Iya, ya. iya. Kayak, Umur berapaan lu itu, Ham? ya dari 1 SD mah udah kena. Gila ya. Pukulinnya maksudnya zaman dulu Sobat Nadir, mungkin lo kalau yang nonton ini termasuk kalangan Gen Z atau setelah Gen Z itu apa sih? Alpha. Alpha. Atau beta, lu nggak ngalamin lah yang namanya dipukulin sama orang tua, sama guru. Tapi seumuran gua mah atau seumuran orang tua lu yang Sobat Nadir, itu kita ngalamin banget namanya zaman kecil itu pasti dipukulin, dicubit, dijewer gitu, di apa namanya di apain lah gitu secara fisik.
Jadi sebenarnya itu quite normal gitu untuk pada saat itu. Tapi ini lu bayangan gue adalah parah banget. Yang gue digebukin, ampun ya gitu-gitu. Seriusan sampai segitu. Anjir. Itu kenapa lu inget gak? Kenapa lu digebukin? Nggak tahu, tapi kan ya anak kecil, apa sih kesalahan terbesarnya anak kecil gitu. Misalnya gue pernah digebukin, ini masalah sepele. Apa? Adik gue yang dari hasil nikah baru ini makan sama nuggetnya gue colong. Oke. Ya kan bandel anak kecil kan. Karena gue nggak dapat porsi yang sama kayak adik gue gitu. Nangis dia. Gue makan nangis, ngadu ke bokap gue lagi ngerokok depan ngambil sendal, kepala gue pak nggak gesper, pecut. Itu segitu. Gila. Tapi ada sampai keucap nggak? Ini bayangan gue ya di sinetron gitu kayak dasar kamu anak angkat gitu kan. Nah, bokap gue nggak pernah ngomong gitu. Oh. Tapi yang ngomong ibu dari hasil pernikahan itu. Bilang gimana lu? Pokoknya ini mulut gue emang sampah dari dulu kan. Pokoknya gue dikunciin dari luar. Gue main kunciin, buka. Gue kayak itu nyebutnya apa ya kalau bokap angkat menikah lagi nyebutnya bokap angkat tiri, nyokap angkat tiri apa sih? Iya maksudnya ya susah. Ribet ya? Anjing. Karena lu benci juga sama si bini barunya bokap angkat lo ini. Kayaknya akumulasi aja, kayak gue cubit-cubitin gitu kayak jadi anjing makin benci. Itu gue inget banget. Pokoknya gue kunciin, nggak boleh masuk. Gue ketok lah, bukain dasar lu perek gitu kan. Di kosan ini? Di kosan. Anjing. Di kosan, tapi udah pindah tuh, bukan di kosan. Ini udah ngontrak dikit lah. Dasar lu perek. Sepatu-sepatunya gue lemparin ke genteng gitu. Anjir. Terus dibukain, diam lu anak pungut gitu-gitu. Gitu gue berantem sama dia. Anjing dark banget di keluarga di sumpah. Diam lu anak pungut, dasar gak tahu diri, udah diurus tuh masih aja. Anjing, itu beneran kejadian di hidup lu, Ham? Benar. Anjing, gue kira itu cuma ada di sinetron anjir. Tapi pas gue denger anak pungut, gue biasa aja karena gue masih nganggep gue anak kandung. Gue masih nganggep kan, belum tahu fakta kalau gue anak pungut kan. Dan belum ya mungkin lu belum terlalu memikirkan juga, belum terlalu ngerti gitu anak pungut apa gitu-gitu kan ya. Terus pas kejadian itu bokap angkat lu ada di rumah? Ada di rumah dan gue dipukulin. Enggak dari rumah, tapi dari luar ngelihat, pas banget ngelihat kita berantem. Oh. Kenapa bisa pas gitu loh? Ya. Terus kamu nih sama ibu kamu kurang ajar, tampar gitu. Masuk. Oh, terus udah. Ampun ya. Masuk dikunci dari luar, terus bokap lu minta masukin gua buka. Terlalu sketsa ya. Terlalu sketsa. Anjir, tapi berarti lu itu di apa namanya, di keluarga lo ini sejak nyokap meninggal itu jadi keluarga yang toksik. Iya ya, beneran. Daily-nya tuh memang toksik itu. Bahkan ibu yang baru gue ini sering dipukulin juga. Sama bokap lu? Dan pas hamil juga dipukulin. Hamil gede gitu dipukulin. Dan itu disaksiin sama banyak orang gitu. Tapi bukan DJ kan? Bukan. Terkena cancel kalau DJ. DJ Panda. Bentar, itu pas hamil anak ade lu? Pas hamil ade lu. Oh, lu ngeliat tuh? Karena katanya ibu angkat gue yang pertama nih yang benar-benar ngebawa bokap gue dari lembah hitam. Oke. Ini dipukulin juga. Dari lembah hitam, maksudnya lembah ke apa namanya, ke bangkrutan tadi gitu, kesulitan gitu. Kan ibu angkat pertama gue nih yang semua punya harta tuh ibu angkat gue. Oh iya, oke. Nah, bokap gue istilah sekarang mau kondo. Oh, oke. Bokap gue ada tampang lah. Bokap angkat gue tuh mukanya Cina gitu. Cindo gitu. Muka orang Palembang ganteng gitu. Oke. Terus ternyata ya setelah nyokap angkat lo meninggal, ya semua menjadi udah aja gitu, dia nggak ada yang ngerem segala macam gitu ya. Iya, kayak dan
Kan ibu gue angkat gue meninggal. Nah harta-hartanya pun nggak dibagiin ke keluarga Bokap angkat lo. ibu angkat gue gitu. Oh iya. Heeh. Diambil semua sama bokap angkat lo. Iya. Bahkan katanya ibu gue pernah nyimpen emas tuh pokoknya di bawah lantai gitu biar nggak ketahuan sama si bokap angkat gue ini. Terus sebelum meninggal dikasih tahu ke saudara-saudaranya Bahwa ada tuh tabungan di situ ada emas gitu loh. Pas abis meninggal ke rumah dicek udah nggak ada. Berarti bokap angkat lo tahu juga. Iya. Wah anjir gimana ya kebayangnya ya. Lu anak kecil gitu berhadapan dengan orang tua yang kalau berantem pukul-pukulan. Dan sebelum jatuh miskin kan dia main perek juga dia. Oh iya. Dia ke klub mulu. Terus dia tuh selalu pamer. Jadi uangnya ditaruh di dia punya uang tuh di gesper gitu. Ya. Gitu-gitu. Anjir. Padahal tuh ya sebenarnya duit usaha dari nyokap angkat lu. Iya. Wah, anjir. Tapi pasti keras banget sih itu. Maksudnya mau kondo terus kaya terus tiba-tiba hancur sih pasti sih akan kebayang sih gimana. Iya, mentalnya dia juga hancur ya. Ya dilampiasinnya ke lu Main judi juga main judi. Wah, ya udah lengkap lah itu narkoba pasti juga itu. Kayaknya ya. Iya, pasti. Orang ngomong gitu ngomongnya. Ngantuk kalau itu mas. Iya dia. Bukan narkoba kalau itu lagi ngantuk lo ajak ngobrol tuh. Dia ngomongnya kayak orang gak jelas dari dulu. Oh iya udah meeng itu mah. Bahasa ini meeng tuh. Dia dibilang Haji Sedeng. Soalnya bokap gue udah haji, tapi kelakuannya sedeng. Haji Sedeng dipanggil lah. Iya. Tapi masih hidup. Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Seneng dia selebrasi. Gitu deh. Tapi bokap gue baru meninggal 2 tahun lalu. Oke. Dan gue ya maksudnya karena mungkin luka-luka lama nggak sedih sama sekali gitu. Padahal itu statusnya kan bokap gue kan. Iya. Pas teman gue Gusti meninggal, wah gue nangisnya semalaman tuh. Iya sih. Berarti ya ternyata keluarga juga. Ya keluarga bukan tentang siapa yang ngerawat lu, siapa yang keluarga. Ya keluarga bisa siapa aja. Rasa ya masalah Iya, rasa, tuh, bukan masalah ada kan. Iya benar. Nah, lu momennya dioper ke Pak Delu ini. Pak Delu ini dari keluarga nyokap angkat lu atau? Nyokap. Oh dibalikin ke keluarga seberang lah ya. Soalnya dari keluarga bokap, gue dipukulin juga. Gue dipukulin juga. Siapa? Dari keluarga bokap. Iya siapa? Emang yang mukulin? Jadi gue pernah di momen dititipin di rumah keluarga bokap angkat gue. Dan itu di rumah nenek gue di daerah Cilandak. Tapi rumahnya gedongan gede gitu yang kaya berarti. Yang kayaknya ya tajir melintir gitu. Dan di rumah itu tinggal ada om gue, ada tante gue 2. Jadi ada banyak keluarga lah di situ di dalam rumah itu. Dan gue ditempatin di kamar sendiri. Punya kamar om gue. Yang dimana dia dinas di Dubai gitu. Nah gue ditempatin di kamar itu. Kan bokap gue juga masih sering dateng. Terus di lemari bajunya nih masih ada nih baju-baju dari om gue. Nah pas om gue dateng, kamar dipakai lu. Kamar dipakai gue udah tahu. Ya, tapi baju-bajunya kok nggak ada gitu. Langsung ditarik gue ke teras. Sini kamu set. Pakai selang dilipat. Dasar anak maling, anjing. Digituin, digebukin gue. Anjing. Itu kayak di penjara coy, digebukin pakai selang itu. Di penjara gitu ya? Lu ngalamin ya? Enggak, gue nggak ngalamin, ngelihat. Gue digituin kok. Anjing. Terus dia kan punya anak, anaknya ngeliatin aja gitu kayak ngeliatin bokapnya mukulin anak lain gitu. Wah anjing, kacau banget. Itu kan, lu ingat ya kenapa lu dititipin di situ? Ya karena nggak punya duit aja, jadi kan, jadi titipin sana sini. Wah anjir keras banget hidup lu ya Am ya. Gila. Karena gua aja makan aja kayak misalnya bikin telur dadar nih satu.
setengah buat siang, setengah buat sore gitu. Dan nasi nggak boleh ngambil banyak-banyak gitu. Ya, Secentong atau apa gitu. ya itu banyak dialami oleh orang-orang yang mungkin secara ekonomi lemah lah kalau itu ya. Walaupun juga memang nggak mudah. Tapi yang nggak kebayang sih gila sih lu umur masih bocah, tiap hari menghadapi kekerasan, pindah-pindah, dikerasin juga, itu kan gila Ham. Ya saking kerasnya kan juga mohon maaf ya, kayak ibu angkat gue yang kedua nih pernah jadi PSK kan. Oh iya. Setelah menikah. Kok lu tahu? Lu pernah make? Anjing. Aduh anjing. Sekali. Enggak. Step mom. Enggak. Ya, Tahu lu dong, tahu. Terus ya mungkin itu kebutuhan terdesak ya sampai melakukan itu ya. anjing. Karena bokap gue yang bener-beneran gak punya skill kerja. Iya sih beneran. Dia punya motor buat ngojek, tapi gak mau ngojek gitu. Iya. Males-malesan karena emang mentalnya udah terbiasa banyak duit gitu. Iya, Gila iya, jatuh miskin. Nah istrinya dipaksa lah untuk jadi dia jadi Angelonya yang Iya, antar jemput laundrynya ya. antar jemput laundrynya, yang nego-nego gitu-gitu. Nah, Wah gila. yang gue taunya adalah mereka tuh setiap pagi berangkatnya jam 11, jam 10, pulang-pulang jam 4. 11 malam. Iya, Oke, gitu-gitu. oke. Terus? Nah, mereka tuh sering berantem gitu. Ibu angkat gue yang kedua nih sering dipukulin setiap pagi gitu. Enggak setiap pagi sih, tapi ada momennya sering dipukulin gara-gara bokap gue nerima duitnya lebih sedikit daripada ibu angkat gue yang kedua nih. Ya maksudnya kan pembagiannya. ya lu kan cuma nganter doang, Iya. gila gitu kan. Iya. Maksudnya kalau lu pengen banyak ya lu yang dipakai gitu kan. Iya lagi. Tapi itu ya keluarga terdesak ternyata makanya gue kadang ngelihat PSK tuh nggak jadi judgement gitu loh, kayak ya udah kayak ya mungkin dia Nggak punya pilihan. gitu. Lu ada nggak yang lu inget waktu itu ketika pas berantemnya pas momen soal pembagian duit nggak adil gitu? Emang ada momen apa lu sampai tahu nyokap gue kayak kerja ini deh? Itu diomelin, lu mah wanita lacur gitu-gitu. Nah, anjing. Kayak ya kayak gue mau make lu aja nggak sudi gitu sampai ngeludah gitu. Gila. Itu lu lihat dengan mata kepala lu sendiri? Iya, karena kan ya kamar kosan. Iya. Terus ya udah berantemnya di kamar, ya gue tidur di sebelahnya, gue ada orang ribut, ya udah pasti kebangun dong. Terus lu pas tahu yang lu lakuin apa? Pura-pura nggak denger kah atau Ya lu buang sambil muka? tidur gitu kayak ya itu. Anjir. Traumatis nggak sampai sekarang denger orang berantem? Aduh, gue kayak udah biasa lagi, nggak Iya. tahu ya. Karena gue juga waktu sekolah juga nggak sekolah sih, lingkungan gitu. Terus ada anak-anak gitu, anak jablay. Serius lu? Wah, anjing. Digituin lu di lingkungan? Iya. Ada momennya digituin. Tapi nggak semua lingkungan ya. Iya. Kan itu gua SD, kan gue ikut mereka dari kelas 1 SD sampai 5 SD. Nah, gue pindah SD tuh 5 kali. Dalam 5 tahun SD itu pindah 5 kali. Gara-gara? Diusir dari kontrakan. Oh. Ada di momen kadang nggak bisa bayar, diusir. Momen lu berantem mulu nih, diusir gitu-gitu. Iya. Setiap pindah kontrakan, pindah sekolah. Iya. Karena jauh. Kadang pindahnya dekat-dekat kan, pindah bisa per 3 bulan, per 2 bulan bisa. Anjing, gila ya. Berat banget. Sumpah kalau gue jadi lu gitu nggak mau sih gue. Iya sih, siapa yang mau kayak gue kan. Nggak, maksudnya nggak kuat juga pasti Ham gue, anjir. Tapi
Tapi ini ntar aja deh. Lu lihat lu yang sekarang tuh ntar dulu. Gue masih mau penasaran yang tadi. Itu selama SD kelas 5 tuh berapa sih, guys? Hah? 11. Segituan lah. Itu 11 tahun lu mengalami 9 tahun karena lu umur 2 tahun baik-baik aja kan, 0 sampai 2 tahun karena masih ada nyokap angkat lu ya. 9 tahun lu ngalamin itu. Tiap hari, ya bisa dibilang tiap hari hadapin orang berantem. Tapi bentar, waktu zaman bokap lu belum bangkrut, baik-baik aja nggak? Iya, secara ekonomi baik-baik aja, tapi ribut tetap. Ribut tetap, lu tetap dipukulin. Masih. Berarti bukan karena dia. Bang temperamen. Iya. Orang gue pernah digebukin di depan tukang mainan gara-gara gue minta mainan. Posisi masih banyak duit, tapi gue minta mainan itu dong. Mainan terus, digebukin depan tukang mainan sampai kasihan. Pak, ini gratis aja deh. Oh, trik itu bokap lu. Iya. Makanya badan gue semua lebam-lebam, mainan gue banyak. Ke Pizza Hut, Pak minta pizza, nanti Pak pukulin ya biar dikasih. Anjir, tapi gila ya. Terus momen-momen lu akhirnya karena bokap angkat lu udah nggak kuat, lu dioper lah ke keluarga nyokap angkat, ke Pak De lu itu. Dan semua menjadi baik-baik aja. Better banget gitu dari hidup gue yang lama ya gitu. Tapi gara-gara itu gue ngerasa terasingkan aja di keluarga itu. Karena ya di keluarga itu gue doang yang gak punya orang tua. Gue doang yang asal usulnya gak jelas gitu-gitu. Ya walaupun aslinya mereka juga fine-fine aja, nerima. Tapi yang ngerasa bukan part of that family gitu ya. Kayak misalnya kan gue ditipin di rumah nenek gue nih. Kayak mereka ngumpul keluarga sebelum lebaran gitu. Mereka ngumpul di ruang tamu, gue keluar sendiri gitu, nangis gitu. Tapi nggak diusir kan? Nggak diusir. Ham, sorry nih kita mau lebaran, tunggu di luar ya. Nggak gitu kan? Buat nyambut tamu gitu. Emang lu memilih untuk keluar karena lu merasa terasing gitu di situ? Iya, kayak ya diajakin masuk sini tapi ya enggak gitu. Ya gue ngerasa bukan gue bagian keluarga mereka gitu. Iya sih. Nah momennya pas lu dibilang tadi lu anak pungut gitu, terus lu ngerasa oh pantas gue digebukin mulu sama bokap angkat gue gitu. Nah sejak kejadian itu kan reveal ya istilahnya ya, mengungkap siapa lu di keluarga itu. Ada yang berubah nggak maksudnya dari keluarga itu kayak wah udah lega nih jadi Ilham lebih bisa berbaur kayak atau gimana, atau justru malah makin membuat lu terasing gara-gara itu. Gara-gara fakta itu. Yang awalnya gue maksudnya sama saudara-saudara lain udah kayak yang akhirnya jadi jaga jarak. Gitu. Sama yang sepupu angkat juga jadi makin jauh. Kalau sama sepupu sih nggak terlalu karena mungkin seumuran dan ya udah jadi kayak teman aja gitu. Ya. Tapi ke orang tuanya tuh gue yang kayak gue diem aja terus kayak yang sebisa mungkin kalau misalnya ada mereka gue nggak mau melipir biar nggak ada obrolan gitu. Tapi hubungannya sampai sekarang masih baik kan sama keluarga Pak De lu dan nenek lu dari nyokap? Sempat nggak baik. Lah, kenapa? Gara-gara gue memilih untuk nggak gabung ke keluarga itu. Pas kapan ini? Setelah gue, ya itu kan akumulasi dari mana gue terasingkan, ngerasa terasingkan, terus ya secara perlakuan pun nggak seperti saudara kandung juga gitu, yang gue rasain gitu. Ya akhirnya kan gue pindah ke Jakarta. Lulus SMA, tinggal lah di rumah om gue di Kemang sini. Om lo nih om dari keluarga nyokap angkat? Oke. Ya secara perlakuan sih baik-baik aja, tapi tetap
perasaan tuh nggak bisa hilang, perasaan terasingkan tuh nggak bisa hilang gitu. Ya udah gue kuliah dan kerja di tempat mereka. Lu kuliah di mana sih? Sini UHAMKA namanya. Oh, Universitas Hamka Hamzah ya. Wow, itu isinya pemain bola semua itu. Iya tadi ada tuh gue lihat di Buncit ya. Di Buncit Ya, itu kan. ada gue tapi di Gandaria. Oh, ngambil apa? Visip Beres. enggak. Anjing, juga diberesin ya. Berharap apa dari keluarga yang nggak beres gitu. Oke, terus sempet kerja. Nah kerja gue tuh bayarannya adalah kuliah gue gitu. Oh, oke. Nah ego yang kayak anjing masa cuma bayarin kuliah sih gitu. Akhirnya gue bilang mau kerja sendiri nih, mau kerja sendiri buat bayar kuliah. Ternyata nggak bisa juga, nggak kebayar kan, nggak kebayar kan. Dari situ mulai asing tuh, dari mulai 2017 sampai 2023 lah. Gue udah nggak nyamperin, udah nggak itu. Termasuk ke keluarga yang di Gunung Kidul, di Wonosari. Di Gunung Kidul gue masih sering pulang. Oh. Gunung Kidul karena yang anggap gue keluarga malahan. Oh. Dan waktu itu lu memilih cabut ke Jakarta tuh atas pilihan lu ya, bukan karena mereka. Mereka nyuruh. Oh, oke. Kamu kuliah deh sini gitu. Oke. Sama satu, gue pengen gabung stand up. Udah tahu stand up tuh ya? Dari kampung. Kenapa nggak stand up Jogja atau kuliah Jogja sih? Ya karena mereka mau gue bantuin kerja di sana di Jakarta, bantuin kerja di Jakarta. Okay. Kalau misalnya gue kuliah di Jogja, gue nggak ada ngebantuin apapun kan. Mungkin rugi juga gitu. Om lu ini kerja di Universitas UHAMKA itu? Enggak, dia punya percetakan. Oh, lu kerja di percetakannya ini. Gaji lu itu adalah duit kuliah. Iya. Gitu. Oke. Terus menjauh tuh lu mulai di tahun keberapa? Di 2017 gue udah mulai. Cabut dari om lu atau belum? Masih. Oh, masih di om lu. Tapi ya gue ngindarin mulu. Om gue tuh punya kos-kosan gitu, punya kos-kosan. Dan gue tidur di gudang kos-kosan, gudangnya. Oh itu Kosan campur. Tapi tempat gue kan bekas gudang yang dibersihin. Ya. Terus dikasih gue gitu. Ya. Yang dimana itu tempatnya di pojok rumah. Ya. Terus gak ada ventilasinya segala macem. Dan di depan gue dapur. Di depan gue buat dapur anak kosan, kulkas, tempat pembuangan AC. Wah, jadi di situ gue udah pakai kipas 2 aja masih keringetan gitu. Dan lembab gitu-gitu gue. Aduh. Kadang gue tidur sini melintas kecoa gitu. Lu makan kan langsung aup gitu. Kebayang lagi. Itu lu udah mulai gendut gini, Ham? Udah mulai obesitas gitu. Iya. Di momen kamar kosan di gudang malah obes lu ya. Karena makan mulu. Iya, makan kecoa. makan tidur kali ya. Makan tidur. Nah, di situ teman gue juga ada yang ngekos tuh di kosan itu, Sastra. Oh, si Sastra tuh di situ. Pernah satu kosan sama gue. Lu kenalnya di situ? Enggak. Kan gue gabung stand up. Nah, Sastra gabung stand up juga. Ya. Kenalan. Gue ada kosan nih, Sas, di Kemang gitu, rumah padi gue gitu. Oh, akhirnya dia ngekos di situ. Berapa kosannya mahal? Enggak, saya 800 dulu. Oh, AC 1-2 gitu. Ya murah lah itu. Di Kemang lagi. Itu 2016-17. Sekarang berapa? Nggak tahu. Lu udah nggak pernah kesana lagi? Akhirnya gue memperbaiki hubungan. Oh, kapan? Ya, setahun terakhir ini. Atas dasar apa? Atas dasar kayak gue gak mau sendirian aja gitu. Dan ternyata mereka ya welcome. Terus gini dong, kamu balik lagi gitu-gitu. Itu gudang kosong gak? Iya, nggak ada yang ngisi, masa barang doang gitu. Kamu dong yang ngisi gitu kan. Enggak lah. Gak ada adegan minta maaf gitu. Ya gue minta maaf karena ya gue ngerasa banyak salahnya di gue gitu. Karena ya gue nggak tahu terima kasih gitu-gitu lah.
Tapi ada momen-momen yang dimana anjing nih. Kadang ucapan tuh bisa jadi pemecut gitu loh. Apa tuh? Ada yang pernah ya dari keluarga itu pernah bilang, emang bisa apa kalau nggak punya orang tua gitu. Ingat lu siapa yang ngomong? Maksudnya Ingat. orangnya ingat kan? Ingat. Dan itu ketanam ke otak lu banget ya? Iya, yang kayak Tiap kali lu ngerasa kepentok atau gagal pasti kalimat itu muncul ya? Apa itu iya itu ya, gua kalimatnya ya repeat aja di kepala gue tuh kayak anjing lah. bisa apa lu tanpa kalau nggak punya orang tua gitu ya? Itu harusnya lu bilang ke Gibran tuh. Bisa apa? Benar. Bisa apa lu kalau nggak ada orang tua, nggak ada om ya? Itu bisa tuh kalau ke Gibran. Kalau gue mau fighting spirit gue lawan omongan lu gitu. Iya. Gila ya, berat banget hidup lu, Ham ya. Membuat lu jadi zaman lu inget ya zaman lu dulu sekolah, lu tuh anak yang gimana di sekolah, apa yang keras kan biasanya kan gitu. Kalau kita lihat cerita si Ata di Jumbo, dia kan keras ke Don gara-gara di rumah dia bukan dikerasin ya tapi ya karena dia ada iya maksudnya ada kejadian yang sebelumnya membuat dia kayak gitu. Nah lu jadi orang yang nggak pedean aja. Kayak apa minder gitu. Bukan bikin lo jadi orang yang keras ya? Enggak. Kayak ya mungkin gara-gara gue pindah ke Jogja itu lumayan ngobatin masa kecil gue yang kayak gitulah. Karena di Jogja gue di Gunung Kidul ngerasa gue punya keluarga gitu. Karena nenek angkat gue tuh orang yang paling sayang sama gue. Masih ada? Udah gak ada. Kita panggil mediumisasi. Ada mediumnya. Iya kebayang. Lu di mana sih Wonosari? Ada Semin namanya. Oh Semin. Iyalah daerah masih pasti kekeluargaan banget masih gitu kalau dibandingin Jakarta ya. Dan di satu desa tuh tahu background gue semua kan. Jadinya kayak misalnya gue main nih sini makan gitu-gitu loh. Gue ngerasa diterima banget di sini dan itu jadi gue orang yang cheerful lagi gitu, yang nggak murung gitu. Tapi nggak pedenya tuh masih karena gue udah ngerasa anjing gue nggak punya orang tua nih gitu. Dan wah gila, gue nggak kebayang sih maksudnya. Kan kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Kalau di siapa ya pernah ajang misalnya artis yang dari ajang pencarian bakat gitu, terus dia nggak tahu terus tiba-tiba terkonek karena anaknya udah sukses gitu-gitu ya. Kan lo ini nggak tahu ya, terus mau nyari tahu juga kemana gitu. Iya karena gue belum sukses. Kan udah lalu udah masuk Suci X. Waktu lu di Suci X itu nggak ada yang kontak aku bapakmu gitu. Nggak ada, kayaknya emang belum miliarder aja gitu. Atau mungkin udah emang udah meninggal juga kali. Iya, tapi gue nggak terlalu mau nyari orang. Oh emang lu nggak mau mencari tahu ya? Gue takutnya misalnya gue cari tahu nih dan ketemu terus mereka miskin. Ya masa gue harus ngerawat orang miskin? Iya. Gitu. Iya. Lu kan udah ninggalin gue gitu. Kalau ternyata lu anaknya ini Prabowo? Iya, atau anaknya Luhut? Mau gue. Ya kan kemungkinan itu tidak akan mungkin terjadi karena yang case awalnya aja gue dijual kan. Oh iya, nggak mungkin ya. Atau mungkin emang dijual terus jadi modal usaha ya. Iya, jadi sukses dari ngejual lu. Elon Musk mungkin lu anak Elon Musk. Wow, Elon Musk pernah buang anak di Jakarta gitu. Jack Ma, lu anak Jet Li. Terlalu jauh. Sipit-sipitnya ada Ham. Hitamnya ya. Ya hitam kan karena lu tinggal di Jakarta di Semin. Gitu. Hitam. Tapi ada yang baru lagi baru gue tahu nih Apa? tentang diri gue. Nah. Tapi kita juga belum tahu kamu tuh sebenarnya dibeli apa bukan gitu. Oh, anjir. Ada fakta baru itu. Iya, soalnya kamu tuh mirip banget sama keluarga bokap kamu gitu. Kata keluarga dari keluarga nyokap gue. Iya. Katanya ini kan katanya nih belum tentu benar, belum tentu salah kan. Kamu ini adalah anak dari kakek kamu. Nah, berarti lu sama bokap lu kakak adik dong?
Iya, kakek gua, katanya ya. Maksudnya ini masih sekedar katanya gitu. Kakek kamu ini pernah selingkuh. Ya. Terus selingkuhannya hamil. Lu. Iya, gua. Terus karena nggak mau punya aib, karena kakek gua lumayan orang terpandang lah gitu. Ya udah dikasihin ke anaknya. Anaknya kan iya, berarti. Iya, anaknya gitu. Ya itu bokap angkat lu. Iya. Ya berarti sebenarnya lu sama bokap lu itu kakak adek kan? Iya, anjing. Gua gamparin aja terus. Lucu banget ya, tiba-tiba sama bokapnya kakak adek. Kalau itu bener lucu banget anjing. Anjing. Tapi gua nggak berharap itu beneran gitu. Gak, itu lebih kusut dan jatuhnya maksudnya jadi lebih bukan memperjelas, tapi jadi malah lebih. Atau mungkin gue digebukin alasannya itu kayak anjing lo anak selingkuhan lo. Iya kali ya. Wah, menarik nih. Ini menarik kita cari tahu. Gimana cara? Lu kenapa belum ada keinginan untuk mencari tahu asal usul lu, Ham? Apa karena lu takut, traumatis atau? Gue yakin sih bukan tadi karena misalnya takutnya ntar orang miskin juga gitu. Gue yakin sih bukan itu. Karena terbiasa sendiri jadi ya udah kayak hidup gue sendiri nggak apa-apa tau gitu. Iya. Ini gambaran sama Nadir kalau lo nggak tahu sesendiri apa Ilham itu. Jadi tiap Lebaran Ilham ini sering banget didatengin sama anak-anak stand up buat nemenin dia aja. Karena dia nggak mudik. Ya kan? Iya, sekarang udah mulai mudik lah. Sekarang udah mulai mudik gitu dong. Lu yang namanya Odi ya, Ristek siapa? Ya perantauan-perantauan juga. Perantauan yang enggak. Emang Odi perantauan? Bukan di Jakarta ya? Ya jatuhnya kan gue dari Jogja atau itu kan gue nganggapnya gue ngerantau dari Enggak, maksudnya sih yang nemenin lu adalah komik-komik Jakarta yang enggak balik mudik kan? Ya biasanya ada juga komik-komik yang enggak ada duit mudik. Maksudnya juga ada duit mudik tapi kemahalan deh mudik gitu. Atau gue ke rumah Rais gitu. Rais kan rumah di sini. Gue ke rumah Bang Awe pernah. Tapi momen dulu gue Lebaran pernah tuh gue di kosan. Terus keluarga nyokap gue nih udah pada pulang ke kampung. Gue sendirian aja di kosan. Terus gue nggak punya duit sama sekali. Ini kosan yang di tempat om lu atau udah? Iya, kosan di om gue. Jadinya mereka tuh mudik tuh gak ngomong-ngomong gue. Jadi gue tinggal sendirian aja gitu. Gue gak punya duit sama sekali kan. Pas mau Lebaran, pas mau sholat id kan, gue cuman goreng tepung tau buat makan. Goreng tepung? Goreng tepung. Kasih air gitu? Segitiga gitu-gitu. Terus gue kasih masako. Gue goreng aja, gue makan sebelum sholat id gitu-gitu. Sastra turun. Ham nih gue tambahin tepung, dikasih sunlight, anjing gue bilang, ini nanti biar habis makan piringnya dicuci ya gitu. Gue bilang babi. Masih ada tuh storynya tuh setiap Lebaran pasti gue upload tuh story itu. Anjing. Tapi tetap cuma ngasih sunlight doang. Beneran sunlight. Karena belum sukses. Karena belum sukses juga dia masih jadi karyawan juga waktu itu. Belum sukses iya. Terus gara-gara story itu Bang Awe lihat. Udah lu ke rumah gua aja gitu. Jadinya dari situ setiap Lebaran gue diajakin ke rumah komik mana. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai berubah, udah punya uang lah gitu-gitu. Tapi masalahnya sekarang gue ada isu lagi, gue pulang kampung sumpah. Dulu kan gak punya duit, sekarang punya duit. Ada beban moral ngasih warga duit ini loh. Ya kalau sebenarnya kalau mampu berbagi, kalau nggak apa-apa. Mampu tapi sampai anjing habis segini gitu. Ya kalau lu ikhlas mah insya Allah duit lu habis. Ini belum balik ini. Ini dari Lebaran gue habisin kayaknya. Bohong sepertinya. Kayaknya katanya bagi-bagi rezeki tuh bikin rezeki lu nambah banyak. Mana ini? Mungkin masih ada Lebaran tahun depan, 5 Lebaran lah. Iya. Berarti lama-lama lu nggak balik ke Jakarta habis duit lu. Iya kayak. Tapi lu mulai menemukan lagi pertemanan itu pas di anak-anak stand up nggak? Iya, jelas. Anak-anak stand up tuh benar-benar ngerasa gue nggak kesepian aja gitu. Karena mungkin banyak yang backgroundnya juga sama. Ya nggak jauh beda gitu. Aneh-aneh background anak stand up tuh. Iya sumpah. Jonek tuh. Kok bisa dia bininya lahiran hari ini malamnya dia udah pergi kemana gitu open mic apa-apa. Aneh banget.
Po Citra hampir bunuh diri 2 kali. Selamatin gara-gara nonton Coki Anwar. Pak Moa bau. Itu nggak problem, Nggak gede problem, sih. ya. Tapi emang banyak banget itu yang ya sekarang gue juga bersyukur gitu kenapa gue masuk stand up. Tapi kayaknya kalau gue nggak masuk stand up, gue nggak akan bisa podcast bareng sama lu gitu. Iya. Nggak bisa main film, nggak bisa masuk suci, nggak bisa dikenal orang gitu. Mungkin gue cuman jadi mas-mas ojol gendut. Gue Iya. pernah jadi ojol dulu. Lah emang masih kesisa joknya? Hah? Habis sama lu? Khusus Shopee Food? Enggak, gue jadi kalau ngojek tuh beneran mepet ke depan banget gitu. Gue pakai Vega ZR, Pak. Wah iya, kecil itu joknya. Iya. Jadi anjing kalau gue nggak gabung stand up, Itu momen sebelum stand up tuh? awal-awal stand up Oh masih masih ngojek. ngojol. Gue kayaknya anjing tuh, gue nggak mau tuh momen itu lagi tuh. Iya. Karena gue punya uang cuman cukup buat makan sama bensin doang. Bener-bener gak ada lebihannya. Ya lebihannya paling buat beli sendal swallow gitu atau yang ya Tiap terbatas hari gitu. banyak swallow lu berarti. Ya tapi kan gak gue beli. Kan itu paling. Investasi Ham. Siapa tahu langka ya Iya. swallow nanti. Mungkin tuh langka. Itu gue kayak nggak mau lah gitu, gue ngalamin itu. Gue karena gue gendut dan motor gue waktu itu Vega ZR, gue ngojek seminggu ban bocor 3 kali. Gue bilang monyet nih, gue kalau nggak bisa fighting dari stand up bakalan Allah. Iya. Gue nggak tahu gue gimana. Gue dulu ngelamar jadi OB, ngelamar jadi satpam. Nah lu jadi satpam lagi. Ya kan namanya coba aja Oh dulu iya sih, kan. bener-bener. Gue pernah di interview bank, di interview bank jadi apa, telemarketing atau apa Oh gitu. iya. Terus gue diliatin kayak udah pasti anjing nih, gue nggak cocok nih buat mereka. Ya udah, itu tuh yang anjing. Bersyukur banget gue ada stand up gitu, kayak ini yang benar-benar bikin gue bangkit lagi gitu. Ada nggak salah satu momen setelah lu gara-gara stand up gitu yang kayak wah anjing kok gue sampai di sini gitu ya? Atau pas lagi apa gitu? Momen magical, setiap kita tuh pasti ada momen magicalnya kan, kayak anjing. Gue salah satunya nih, contohnya gue dulu itu dari zaman kecil sampai ya gede menghabiskan waktu nonton film Warkop. Suka banget gue. Sampai tiba-tiba dijuriin sama Pak Indro. Momen magicalnya bukan pas dijuriin, tapi begitu misalnya sebelum syuting atau setelah syuting atau setelah beres suci, itu ada momen papasan sama Pak Indro, dia manggil, "Reno, apa kabar?" Seorang Pak Indro yang dulu gue tonton, gue idolain, inget nama gue. Itu salah satu magical moment gue. Magical moment gue tuh lumayan banyak bang, karena gue ngerasa gue kan ya benar-benar hitungannya dari minus aja gitu. Jadi banyak momen yang kayak pertama kali gue red carpet apa namanya press conference di Press conference, Apa sih? press conference, ya press conference, apa? kalau main film terus disambut Premier, ini cast kita Ya. orang wartawan Ya, gitu-gitu. ya, Terus ya. gue berdiri pakai jas gitu kayak Itu film apa? Kromoleo Mas Anggi Ubara. Iya, Terus iya. kayak anjing nih kalau gak ada stand up gue nggak berdiri nih di sini gitu kayak. Terus kayak tahun baru lihat petasan di pinggir pantai Pattaya Ya. gitu. Anjing nih kalau gak ada stand up gue gak bisa nyantai nih di Pattaya gitu. Sama Oza ya? Kayak gue bilang ini stand up nih yang bisa bikin gue gini nih kayak gitu loh. Gila. Nggak pernah kebayang ya? Gak pernah kebayang gitu kayak misalnya gua suka banget Sal Priadi. Ketemu Sal Priadi, gue suka konten lo. Oh. Gitu. Iya. Itu karena nggak stand up ya, nggak bisa gua. Maksudnya bisa temenan dengan yang gua idolain Iya, gitu. iya.
Berkat stand up semuanya gitu. Stand up semua ya. Dan lu selalu tapi tadi ya kalau dengar cerita lu dari awal sampai terakhir ini, kayak itu termasuk orang yang cheerful ya lu tuh, atau emang se-cheerful itu atau sebenarnya enggak sih? Karena menurut gua agar disukain kita harus menyenangkan gitu. Harus menyenangkan secara pribadi. Nah, gua kalau di kosan ya gua diem aja gitu. Kayak yang diem itu seringnya bikin lu jadi kayak kan kadang-kadang kalau kita momen rentan sendirian di kosan nggak ngapa-ngapain tuh kan ya either overthinking atau ya itu misalnya kayak wah semua hal-hal buruk itu tuh yang udah terjadi tuh muncul lagi gitu-gitu. Gua alhamdulillahnya enggak gitu. Gua malah kayak yang apa yang harus gue lakuin lagi supaya gue makin bisa gede gitu. Gitu. Karena menurut gua ya masa lalu ya lupain aja gitu, karena lu nggak berkutat lah di masa lalu. Kalau lu terjebak di masa lalu terus, yang ada lu nggak akan bisa ke titik sekarang gitu. Karena orang tuh nggak ngelihat kita di zaman dulu gitu, orang ngelihat apa yang kita lakuin sekarang kan. Iya sih, benar-benar. Jadi jangan hidup terkurung di masa lalu lu sendiri gitu ya. Tapi ada momen-momen gue sekarang masih nggak pede. Kenapa? Nggak pede dalam ngelakuin sesuatu ya karena mungkin dari zaman dulu gue juga nggak pernah dapat pujian, validasi dari siapapun gitu. Nah, dan kemarin kan hitungannya waktu pilpres lah, gue kan dukung Pak Anies banget, yang sampai gue ke rumahnya, sampai gue ikut Caimin ke luar kota gitu-gitu. Itu sebenarnya adalah bentuk validasi gue terhadap diri gue. Waktu di pilpres itu gue diterima semua orang, diterima di bagian itulah, yang nggak pernah gue dapetin di tempat lain gitu. Gue dihargain, diapain. Ternyata itu yang gue cari, apa, divalidasi orang gitu. Karena gue dari kecil gak pernah dapat validasi dari orang, afirmasi positif gak pernah gitu. Berarti momen pilpres kemarin itu salah satu momen yang bikin lu nggak begitu minder kayak sebelumnya ya? Iya, karena gue ngerasa anjing ternyata gue ada nilainya juga gitu. Gue ngerasa dimanapun gue nggak ada nilainya bang, kayak. Ya enggak lah, lu kan suci lolos. Di stand up lu juga harusnya sih udah nggak ngerasa gitu ya, tapi ya mungkin karena emang belum cukup kali validasinya. Iya, gua masih gila-gila validasi nih dari semua orang, kayak gue gimana ya gitu. Padahal gue mungkin di dalam hati gue udah tahu gue udah cukup bagus nih, tapi tetap aja cari validasi di orang lain gitu. Ya menurut gue sih nggak usah fokus di situ ya Ham ya. Malah takutnya kan ada orang-orang yang bilang orang yang haus validasi itu orang yang ngeselin ya. Nah jangan sampai kejebak di situ maksud gue. Dengan apa yang lu lakuin, semua orang ketika lu bisa tetap ngelakuin apa yang lu pengen, menurut gue itu validasi tertinggi ya. Lu pengen stand up lu bisa berjalan sampai sekarang, artinya kan lu diterima juga gitu. Lu pengen di politik, ternyata diterima di circle-nya dan sampai sekarang masih bisa gitu, ya artinya kan lu ya divalidasi gitu. Tanpa perlu lu harus gue gimana gue gitu-gitu loh. Jadi selama lu bisa melakukan apa yang lu pengen, ya itu udah validasi tertinggi buat kita. Tapi bang, gue harus ke psikolog. Lah, kenapa? Kenapa? Lu yang ngalamin apa? Karena gue ini kayaknya apa ya? Gue gak pernah nemu hal-hal baik di masa lalu gue gitu. Jadi gue coba cari di bawah 10 tahun ya. Gue di bawah 10 tahun itu gue nyari nih, gue inget-inget apa ya hal-hal yang dulu bikin gue seneng gitu waktu gue kecil. Gue gak pernah dapet itu. Kayaknya itu yang harus gue cari tuh. Bisa jadi. Gak apa-apa ke psikolog aja. Ke psikolog itu Sobat Nadir bukan berarti lu harus menunggu sesuatu yang ada yang salah dalam hidup lu ya. Psikolog itu adalah mencari tahu
ketika lu punya pertanyaan nggak nemu jawabannya ya salah satunya ke psikolog aja ngobrol gitu. Dan bukan artinya kalau kita ke psikolog itu adalah kita orang yang nggak waras, kita orang aneh, enggak. Jadi benar yang Ilham lakuin, keinginan dia kayak kayak gue perlu ke psikolog deh untuk cari tahu gini-gini, nggak apa-apa. Itu menurut gue sih gue dukung tuh. Soalnya Mas Panji pernah bilang kayak nggak mungkin lu dengan masa lalu lu nggak punya trauma atau gitulah, dia bilang coba deh lu ke psikolog. Mungkin lu sekarang lu ngerasa lu baik-baik aja, lu seneng-seneng aja, tapi karena lu belum nemu sesuatu dalam diri lu, gue takutnya nanti akan memuncak, dan gue nggak tahu kalau itu udah memuncak lu akan seberapa marahnya atau seberapa chaosnya gue gitu. Iya. Ini dia nunggu ya lu ke psikolog sebelum lu meledak gitu. Benar, setuju gue. Cari tahu, karena siapa tahu mungkin lu yang cheerful ini sebenarnya rapuh di dalam. Ketika nanti suatu titik meledak, bisa ambruk tuh semuanya. Jangan sampai, benar kata Panji, preventif jadi ya, sebelum semuanya terjadi, lu better mencoba cari tahu sih, benar setuju gue. Dan kalau ini kalau update terbarunya, kalau BPJS kesehatan kamu aktif itu psikiater tuh ada dalam tanggungan BPJS. Wah, gue belum punya BPJS lagi. Ya. Tapi asuransi ada? Nggak ada. Ya. BPJS lah aktifin paling enggak. Kita mau percaya Allah. Apa yang kulakukan Allah menjamin. Benar. Tapi kan ada juga kesehatan asuransi mahal gitu. Ham, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sama gue hari ini. Thank you Bang Reno. Mudah-mudahan Sobat Nadir banyak ceritanya yang bisa diambil. Dan ini ada sedikit bingkisan dari kita. Damn. Dengan judul Bicara pada Kertas Putih, ditulis oleh Ibu Christine Samah. Beliau adalah salah satu inisiator dari Kaukus Keswa, juga seorang jurnalis. Nah, ini cerita tentang narasumber-narasumber yang pernah datang di Nadir Podcast dari season 1 sampai season 3. Season 3 ya? Season 1 doang ya? Ini baru season 2 ya? Kenapa season 3? Oh, selama 3 tahun. Selama 3 tahun berjalan. Nah, Ham, gua akan menutup episode ini dengan satu pertanyaan sama seperti gue tanyain ke narasumber yang lain. Boleh lu jawab, maksudnya jawabannya boleh lu jelasin atau enggak juga nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah, apakah lu bahagia dengan hidup lu sekarang? Bahagia. Mau lu jelasin apa enggak? Kayaknya udah terjelaskan dari obrolan kita ya. Oke, siap. Thank you so much ya. Sehat-sehat terus ya, Am. Sehat-sehat. Oke, terima kasih Sobat Nadir yang udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa kalau belum sempat nonton episode-episode sebelumnya, silakan nonton juga. Dan terima kasih juga untuk Kaukus Keswa yang selalu mensupport bersama dengan Nadir Podcast ini, sehingga kita bisa terus ketemu di episode terbaru. Jangan lupa subscribe kalau kamu belum subscribe. Kalau kamu belum pengen share ke kita, kamu punya cerita Sobat Nadir pengen diceritain ke kita untuk salah satu metode, mungkin kamu bisa rilis dengan bercerita, silakan DM aja kita di Nadir.podcast di Instagram ya. DM aja ke situ, ceritain singkat dulu aja, cerita gimana, nanti tim kita akan mencoba reach out. Terima kasih sekali lagi Sobat Nadir. Ilham, terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Nadir Podcast episode selanjutnya. Dadah.